Syekh atau guru besar merupakan tokoh agama Islam yang berpengaruh di suatu negara. Keberadaan mereka menjadi sorotan berbagai kalangan umat Islam, bahkan agama lain. Berikut 7 syekh dari negara Indonesia yang dikenal oleh negara lain di dunia. Syekh Ahmad Khatib Al-Minanggabawi, Imam Masjidil Haram asal Agam, Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minanggabawi rahimahullah adalah ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus mufti mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dia memiliki peranan penting di Mekah Al-Mukarramah dan di sana menjadi guru para ulama Indonesia. Nama lengkapnya adalah Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minanggabawi, lahir di Koto Gadang, 4 Koto, Agam, Sumatera Barat pada hari Senin Zulhijjah 1276 Hijriah atau 1860 Masehi dan wafat di Mekah hari Senin 8 Jumadil Awal 1334 Hijriah atau 1916 Masehi. Awal berada di Mekah, ia berguru dengan beberapa ulama terkemuka di sana seperti Sayyid Bakri Syata, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan dan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki. Banyak sekali murid Syekh Khatib yang diajarkan fikih Syafi'i. Kelak di kemudian hari mereka menjadi ulama-ulama besar di Indonesia seperti Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul, ayah dari Buya Hamka, Syekh Muhammad Jamil Jambek, Bukit Tinggi, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Candung Bukit Tinggi, Syekh Muhammad Jamil Jaho Padang Panjang, Syekh Abbas Qadi Ladang Lawas Bukit Tinggi, Syekh Abbas Abdullah Padang Japang Suliki, Syekh Khatib Ali Padang, Syekh Ibrahim Musa Parabek, Syekh Mustafa Hussein Purbabaru Mandaling dan Syekh Hasan Maksum Medan. Tak ketinggalan pula Kiai Haji Hasim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, 2 ulama yang masing-masing mendirikan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan murid dari Syekhul Ahmad Khatib rahimahullah. Beliau bernama lengkap Al-Alamah Asy-Syekhul Ahmad Khatib rahimahullah bin Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Aziz Al-Khatib Al-Minanggabawi Al-Jawi Al-Makki Al-Syafi'i Al-Fari rahimahullah. Syekhul Ahmad Khatib rahimahullah Al-Khatib dilahirkan di Koto Tuwo, Desa Koto Gadang, Kecamatan Ampek Angge, Angkat Candung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada hari Senin 6 Zulhijjah 1276 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Mei 1860 Masehi di tengah keluarga bangsa. Abdullah, kakek Syekhul Ahmad Khatib rahimahullah atau buyut menurut riwayat lain, adalah seorang ulama kenamaan. Oleh masyarakat Koto Gadang, Abdullah ditunjuk sebagai imam dan khatib. Sejak itulah gelar khatib nagari melekat di belakang namanya dan berlanjut ke keturunannya di kemudian hari. Pada tahun 1287 Hijriah, Ahmad kecil diajak oleh sang ayahnya Abdul Latif ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah rangkaian ibadah haji selesai ditunaikan, Abdullah kembali ke Sumatera Barat, sementara Ahmad tetap tinggal di Mekah untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya dan menuntut ilmu dari para ulama-ulama Mekah, terutama yang mengajar di Masjid Al-Haram, Masjidil Haram. Kealiman Syekhul Ahmad Khatib rahimahullah dibuktikan dengan diangkatnya beliau menjadi imam dan khatib sekaligus staf pengajar di Masjidil Haram. Jabatan sebagai imam dan khatib bukanlah jabatan yang mudah diperoleh. Jabatan ini hanya diperuntukkan orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi. Perhatiannya terhadap hukum waris juga sangat tinggi. Kepakarannya dalam waris atau hukum waris telah membawa pembaharuan adat Minang yang bertentangan dengan Islam. Martin van Brunessen mengatakan, karena sikap reformis inilah akhirnya Al-Minanggabawi semakin terkenal. Salah satu kritik Syekhul Ahmad Khatib rahimahullah yang cukup keras termaktub di dalam kitabnya Irsyadul Hajara fi Raddi 'alan Nasara. Di dalam kitab ini, ia menolak doktrin Trinitas Kristen yang dipandangnya sebagai konsep Tuhan yang ambigu. Pada tanggal 9 Jumadil Ula tahun 1334 Hijriah, Allah memanggil Syekhul Ahmad Khatib rahimahullah ke hadiratnya. Setelah sekian lama hidup di dunia yang fana ini, ya,
Jatah beliau tinggal di dunia ini telah habis setelah mencetak kader-kader yang hingga detik ini masih disebut-sebut. Jasad beliau memang sudah tiada, namun kehadirannya seakan-akan masih bisa dirasakan karena keilmuan dan peninggalan-peninggalannya, berupa murid-murid yang telah memperjuangkan misi-misinya dan terutama karya-karya ilmiahnya yang masih terus dibaca hingga hari ini. Rahimahullah wa askanahu fasiha jannatih. Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Besar Masjidil Haram abad ke-19 asal Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi sangat tersohor. Disebut Al-Bantani karena ia berasal dari Banten, Indonesia. Beliau bukan ulama biasa, tapi memiliki intelektual yang sangat produktif dalam menulis kitab, meliputi fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Jumlahnya tidak kurang dari 115 kitab. Pada tahun 1230 sampai 1314 Hijriah atau 1815 sampai 1897 Masehi, lahir dengan nama Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Ulama besar ini hidup dalam tradisi keagamaan yang sangat kuat. Ulama yang lahir di Kampung Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang sekarang di Kampung Pesisir, Desa Pedalaman, Kecamatan Tanara, depan Masjid Jami Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi, ini bernasab kepada keturunan Maulana Hasanuddin putra Sunan Gunung Jati Cirebon, keturunan ke-12 dari Sultan Banten. Nasab beliau melalui jalur ini sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Melalui keturunan Maulana Hasanuddin, yakni Pangeran Suniararas, yang makamnya hanya berjarak 500 meter dari bekas kediaman beliau di Tanara. Nasab Ahlul Bait sampai ke Syekh Nawawi. Ayah beliau seorang ulama Banten yang bernama Umar bin Arabi dan ibunya bernama Zubaidah. Berkat kepakarannya, beliau mendapat bermacam-macam gelar, di antaranya yang diberikan oleh Snod Horkronje yang menggelarinya sebagai doktor ketuhanan. Kalangan intelektual masa itu juga menggelarinya sebagai Al-Imam wa Al-Fam Al-Mudakkik atau tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Syekh Nawawi bahkan juga mendapat gelar yang luar biasa sebagai Al-Sayyid Al-Ulama Al-Hijaz atau tokoh ulama Hijaz. Yang dimaksud dengan Hijaz ialah Jazirah Arab yang sekarang ini disebut Saudi Arabia. Sementara para ulama Indonesia menggelarinya sebagai Bapak Kitab Kuning Indonesia. Masa selama 69 tahun mengabdikan dirinya sebagai guru umat Islam telah memberikan pandangan-pandangan cemerlang atas berbagai masalah umat Islam. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Tapi ada pula yang mencatat tahun wafatnya pada tahun 1316 Hijriah atau 1899 Masehi. Makamnya terletak di pekuburan Ma'la di Mekah. Makam beliau bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ahmad Baitowi atau biasa disebut Kiai Kul. Ia adalah imam besar Masjidil Haram asal Weru Cirebon. Namun karena Ahmad Baitowi lebih banyak menghabiskan waktunya di Mekah, membuat rekam jejak Syekh ini kurang begitu dikenal. Syekh Abdul Hamid As-Sahan. Nama lengkapnya Syekh Abdul Hamid bin Mahmud, lahir di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara tahun 1298 Hijriah atau 1880 Masehi. Sejak kecil ia belajar kepada saudara iparnya yang bernama Haji Zainuddin. Setelah itu belajar kepada ulama termasyhur di Asahan bernama Syekh Muhammad Isa, mufti kerajaan Asahan. Syekh Muhammad Isa menganjurkan Abdul Hamid untuk menimba ilmu ke Mekah. Pasalnya Abdul Hamid memiliki talenta untuk menjadi ulama. Sampai di Mekah, Abdul Hamid Asahan langsung diterima belajar di Halakoh Syekh Ahmad Al-Fatani. Sayang, 2 tahun kemudian Syekh Ahmad Al-Fatani meninggal dunia 1325 Hijriah atau 1908 Masehi. Walau berinteraksi hanya sekitar 2 tahun, rasa kasih sayang Syekh Ahmad Al-Fatani begitu kuat. Abdul Hamid As-Sahan kemudian berguru pada Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Latif Minanggabawi. Proses belajar ini sempat terganggu karena meletusnya Perang Dunia I. Ia terpaksa pulang ke Tanjung Balai Asahan. Abdul Hamid kemudian
mendirikan Madrasah Ulumiyah Arabiyah. Seiring berjalannya waktu, madrasah ini berkembang pesat dan menjadi termasyhur di Sumatera Utara. Abdul Hamid Asahan melengkapi hidupnya dengan menulis berpuluh-puluh buku. Ia wafat pada 10 Rabiul Akhir 1370 Hijriah atau 18 Februari 1951 Masehi. Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani lahir di Mekah, Arab Saudi 17 Juni 1915 dan meninggal di Mekah 20 Juli 1990 pada umur 75 tahun. Adalah seorang ahli sanad hadis, ilmu falak, bahasa Arab dan pendiri madrasah Darul Ulum Al-Diniyah Mekah. Beliau merupakan putra ulama terkenal Syekh Muhammad Isa Al-Fadani asal Padang, Sumatera Barat. Al-Fadani mulai mempelajari Islam dari ayahnya Syekh Muhammad Isa. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Asy-Syautiyah. Karena guru-guru asal India menghina para pelajar Indonesia, maka ia mendirikan Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah dan menamatkan pendidikannya di sekolah ini. Setelah menjalani pendidikan formal, ia berpindah-pindah untuk berguru ke beberapa ulama Timur Tengah. Di samping menimba ilmu, ia aktif mengajar dan memberi kuliah di Masjidil Haram dan madrasah yang mendirikannya. Ia mengajar terutama pada mata kuliah ilmu hadis. Dia merupakan seorang ulama yang kukuh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia sering berseberakan dengan para ulama Haramain yang menganut paham Wahabi. Selain aktif mengajar, ia juga rajin menulis kitab. Jumlah karyanya mencapai 97 buku. Di antaranya 9 buku tentang ilmu hadis, 25 buku tentang ilmu dan usul fikih, serta 36 buku tentang ilmu falak. Buku-bukunya banyak dibaca para ulama dan menjadi rujukan lembaga-lembaga Islam, pondok pesantren, baik itu di Arab Saudi maupun di Asia Tenggara. Kitabnya yang paling terkenal adalah Al-Fawaid Al-Jamiyah, menjadi materi silabus dalam mata kuliah usul fikih di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo. Syekh Muhammad Mukhtar Al-Bughri lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 14 Sya'ban 1478 Hijriah atau 14 Februari 1862 Masehi. Nama lengkapnya Muhammad Mukhtar bin At-Torid Al-Bughri Al-Batawi Al-Jawi. Pendidikan agamanya didapat langsung dari orang tuanya semasa muda. Ia telah mampu menghafal Al-Quran. Tahun 1299 Hijriah ke Betawi atau Jakarta untuk menimba ilmu pada Sayyid Utsman. Tidak puas juga, ia kemudian menuju ke Mekah. Selama di Mekah, Mukhtar Al-Bughri belajar kepada ulama termasyhur Syekh Ahmad Al-Fatoni. Ia juga diberi kesempatan untuk mengajar di Masjidil Haram selama 28 tahun. Setiap kesempatan mengajar, ia selalu dikelilingi sekitar 400 muridnya. Semasa hidupnya telah menulis berpuluh-puluh karya. Mukhtar Al-Bughri wafat di Mekah pada 17 Syawal 1349 atau bertepatan 13 Juli 1930. Syekh Sayyid Utsman Betawi. Nama lengkapnya Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya Al-Alawi, namun lebih dikenal dengan sebutan Habib Utsman Mufti Betawi. Lahir di Pekojan, Jakarta 17 Rabiul Awal 1238 atau bertepatan pada tanggal 2 Desember 1822. Habib Utsman adalah sahabat ulama besar Sayyid Yusuf An-Nabhani, mufti di Beirut. Selama di Mekah, Habib Utsman menimba ilmu pada Syekh Ahmad At-Timyati, Sayyid Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, dan Syekh Rahmatullah. Semasa hidupnya, Mufti Betawi berhasil menulis karya sebanyak 109 buah. Dalam memutuskan suatu perkara, ia dikenal sangat tegas. Tak heran kalau ulama-ulama asli Jakarta yang ada sekarang sangat mengagumi sosok Mufti Betawi dan menjadikannya guru teladan.